Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bisahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Alil Qadril Adimil Jah Al-Maktubi Baina Katifaihi Khatamin Nubuwah Walam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah La qablahu wa la ba'dahu afdal minhu Wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para rektor, dekan, dosen, dan yang saya hormati pimpinan Matan Bapak Dr. Hamdani beserta stafnya, anak-anakku yang kubanggakan atau adik-adikku Matan, saya ucapkan selamat datang dalam mengikuti raker untuk besok pagi dan hari ini malam ini baru dibuka. Panitia yang saya banggakan dalam rangka raker dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya akan berbicara dengan bahasa akademisi, tidak berbicara dengan bahasa awam. Saya minta kecerdasan kalian pertanyaannya cuma simpel tapi berat. Mengapa Wali 9 itu berhasil? Dan mampu membina regenerasi pada waktu itu yang sudah cukup dipersiapkan, karena para beliau sadar sepanjang umur apapun tidak bisa terlepas dari ketuaannya dan segala kekurangannya dalam fisik terutama. Walaupun kecerahan pola pikir beliau sangat berlian, namun fisik tidak menunjang. Maka persiapan-persiapan untuk regenerasi oleh para beliau mempunyai manajemen yang sangat rapi sekali. Wali 9 ketika masuk ke Indonesia, walaupun pada waktu itu masih Al-Azharus Syarif yang umurnya sudah 1000 tahun di dalam dunia perguruan tinggi atau muta'allimin pada waktu itu, banyak yang melahirkan intelektual ilmuwan yang cukup berbobot. Dan mempunyai administrasi yang sangat rapi. Mampu menulis dari mulai hari ini untuk menentukan hari esok. Bukan kepentingan hari esok ditulis hari esok. Itu alamat down, kalah.
planning dan program telah dicanangkan oleh para sesepuh-sesepuh kita, khususnya para wali sembilan yang memahami sekali dalam antropolog. Memang dalam dunia sejarah sedetail ini tidak mungkin diceritakan, tapi perlunya satu mafahim di dalam membuka kitab, karena dogma yang ada di dalam Al-Quranul Karim wa sunnatin Nabiyil Azim bukan dogma belaka, tapi dogma yang sangat universal dan sudah university. Namun gelombang hidup pada waktu itu tidak semuanya menguntungkan dan menunjang, karena transportasi, akomodasi dan lain sebagainya. Karena itu para beliau tidak putus asa bagaimana para beliau bisa membaca peta pada waktu itu hebatnya. Karena para beliau itu antropolog. Mengapa saya katakan antropolog? Tidak mungkin kalau tidak menguasai antropolog beliau bisa berjalan melalui samudra padang Sahara, yang melalui laut dan sebagainya, dan bisa menentukan muara. Sebelum ke Indonesia, sebelum diberikan kepada wali Tis'a yang sekarang masyhur, siapa di antara para beliau-beliau itu? Sudahkah ada wali 9 sebelum wali 9 yang sekarang ini? Sudah. Periode wali 9 dari mulai Al-Imam Ahmad Syah Jalal, diteruskan dilengkapi dengan keluarga-keluarga beliau yang cukup matang, siap dan luar biasa segi ilmunya dan lain sebagainya, sampai zaman periode Al-Imam Jamaluddin Husain. Dari perjalanan yang beliau tempuh tidak terlepas melalui jalan-jalan sutra yang telah ditempuh oleh mutaqaddimin. Satu pertanyaan, mengapa Rasulullah bersabda utlubul ilma walau bisin? Kalimah walau bisin, hati-hati menafsirkannya. Bukan makna sekalipun di negeri Cina, bukan itu maksudnya. Walaupun sejauh negeri Cina, itu yang benar. Di sini susahnya segi balaghah itu, kalau tidak mencerna benar-benar repot, walaupun nahwunya tepat. Itu satu contoh. Kayak ada satu hadis, man ra'aitul munkara fayughayyiru biyadi. Sangat terkenal ini hadis. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbi. Dzalika, pakainya dzalika atau tidak? Pakainya dzalikan ya. Pripun ya Abdullah? Dzalika al-aful iman. Kalimah dzalikanya ini yang jadi masalah. Marjaknya dzalika itu kepada qulub atau kepada yad, apa kepada lisan, atau semuanya? Al-lisan, al-yad, wal-lisan, wal-qulub. Karena apa?
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukan ala bidzikrillahi tatma'innul yad au lisan. Yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin wa laysa biyadin salim au bilisanin salim, tapi biqalbin salim. Karena letaknya kekuatan keberanian itu dan tempatnya makrifah semuanya di hati. Kalau hati ini dihukumi dhaif, berarti iman kita di tangan. Yang berani yang pakai tangan. Apakah iman kita di tangan? Atau yang beraninya pakai lisan? Apa iman kita di lisan? Padahal iman letaknya di qulub. La bil yad wala bil lisan wala bil qulub. Kalau dhaif imannya, ya semuanya kena. Jadi bukan dalika itu khusus untuk hati, itu tidak. Ini hati-hati cara menafsirkan. Satu itu. Sama ketika Rasulullah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Ada apa? 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi itu sudah ada jalan sutra yang menghubungkan antara Yathrib dengan negara Cina. Dan dunia perdagangan dunia Arab itu sudah luar biasa. Dan bagaimana cara Rasulullah menitipkan bangsanya, itu hebatnya. Bagaimana cara menitipkan bangsanya, utlubul ilma walau bisin. Ini dalam rangka menitipkan pedagang-pedagang dunia Arab yang sudah banyak berdomisili di dataran Cina. Itulah diplomasinya Rasulullah dengan menggunakan utlubul ilma walau bisin. Maka dari keturunan-keturunan Arab yang ada di negeri Cina, ada marganya Hu, Li, Wi, ada lagi marganya Ma, tapi bukan C-nya, tapi paling belakang, ditaruh di belakang. Seperti Ibrahim, Dr. Ibrahim Ting Ying Ma. Itu pengarang buku terkenal beliau. Karangan bukunya masyhur tentang peradaban Timur Jauh yang ditulis tangan beliau. Kalau yang akhirnya Ma semua itu jelas Ma Muhammad maknanya. Kalau Hu Hud, kalau Ye Yahya, kalau Wi Ba'alawi. Itu. Perkembangan semakin pesat. Dari ilmu ekonomi, gabungan antara Persia, Arab, Cina ini sangat kuat, luar biasa, terutama dalam bidang tekstil. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman untuk memakai jilbab, tinggal dunia Arab itu hanya cukup menutup rambut saja sudah. Karena apa? Pakaiannya sudah biasa rapi. Cina sudah biasa rapi sampai lutut. Potongan mode saja yang berbeda. Karena penghasil tekstil yang luar biasa, tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan berjilbab tanpa penghasilan tekstil yang maju. Dan tidak mungkin dunia Islam mukminah akan dikeremening jerung omah ora iso obah, tidak mungkin. Kebebasan hurriyah terhadap kaum wanita diberikan seluas-luasnya dalam koridor-koridor tertentu mestinya. Sedangkan pada waktu itu Indonesia masih sebagian pakai kemben, sebagian pakai aurat pusat ini saja sampai ke tumit sudah. Karena apa? Keterbatasan dalam dunia ilmu perstektilan. Itu diantaranya. Maka perkembangan setelah hijrah dimanfaatkan oleh Rasulullah bagaimana membangun sarana ibadah, sarana pendidikan
sarana ekonomi, sarana dunia pertanian. Inilah yang menjadi pembekalan daripada jalan sutra yang dititi oleh para wali sembilan, kakek-kakeknya, sehingga mengetahui bagaimana situasi keadaan India pada waktu itu. Ternyata dua agama yang paling tertua, apa diantaranya? Hindu dan Buddha. Sampai ada penemuan di lereng gunung Himalaya, ada satu candi yang umurnya 5.000 tahun. Di situ masih ada bantalnya Rama dan Sinta. Benar atau tidak kami tidak tahu, tapi faktanya situsnya ada. Belum candi-candi yang lain sangat luar biasa. Yang kedua, di mana candi Buddha Gautama dilahirkan, di mana semedi atau toponya Buddha Gautama sehingga diangkat menjadi sang Buddha. Perkembangan agama Buddha sangat minor di India, tapi banyak karena falsafahnya paling tidak di negara Cina sudah mulai muncul falsafah-falsafah atau sastra-sastra yang tinggi yang dibawa oleh Fusi, lalu Kongfusi, atau yang satunya lagi ada lagi Lao Tzu, apa itu, nah satu yang sastrawan tinggi, sehingga dengan mudah Buddha itu masuk ke sana, sedangkan Hindu bertahan. Nah, ketika wali sembilan itu masuk ke daerah India, disitulah para beliau menambah manajemen, menyusun bagaimana kehidupan pada waktu itu yang ada di India, yang tidak terlepas dari Cina juga. Itu hebatnya para beliau, sangat rapi menyusun perkembangan Hindu di mana, sampai mulai umpamanya Thailand. Ternyata Thailand juga Buddha yang lebih besar, belum Tibet, sampai kepada Champa, Annam yang masuk sekarang dalam Vietnam. Hindu mengalir banyak ke Indonesia. Dari mulai abad ke-7 Sailendra sudah mulai membangun di mana Candi Borobudur dan Prambanan. Itu diantaranya. Atau Erlangga diteruskan pada abad 9. Dan di Pajajaran sudah mulai tumbuh intelektual pada waktu itu dari agama Hindu yang dipimpin oleh Prabu Ciungwanoro, hidup di abad ke-7. Kemajuan Indonesia sudah mulai kelihatan sekali dalam dunia pertanian maupun ekonomi, walaupun sesuai zamannya masing-masing. Belum yang ada di Sriwijaya yang tua-tua, tapi sayang ya candi-candinya sampai sekarang mungkin tinggalan-tinggalan batu-batu kecil saja, belum sempat kita temukan yang lebih jauh untuk membuktikan situs bahwa culture yang ada di Indonesia ini sudah maju dari dahulu. Itu diantaranya. Maka para wali sembilan penguasaannya yang sangat luas dalam dunia antropolog, dan tidak cukup dari itu saja, menguasai antariksa, astronomi, anatomi yang berhubungan dengan dunia medis yang sangat diperlukan pada waktu itu. Dan tidak cukup beliau belajar itu sampai dunia iktisadiyah, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pertanian, dalam dunia teknologi, dalam ekonomi. Pembekalan yang sangat sempurna itulah yang dibawa di mana sebagai alat dakwah para beliau yang SDM-nya sudah memang cukup matang luar biasa,
Maka para beliau ketika masuk ke Indonesia bukan kesaktian yang dikeluarkan, bukan karomah, sehingga kita ternina bubuk pemahaman-pemahaman kalau sudah berbicara karomah ngerem, serak, ya sudah berhenti. Tapi ilmiahnya tidak tersentuh. Ini diantaranya. Keuniversalannya ketika beliau membawa dakwah, keuniversalan apa yang dilontarkan, yang dibawa, yang dicurahkan oleh para beliau tidak sempat kami mengurai karena sejarah yang sudah mulai hilang dan ada kalanya yang disunati. Ini diantaranya. Bahkan pada waktu zaman Singosari dan Daha, ketika Kublai Khan ingin menyerang minta upeti kepada Singosari Raden Wijaya, bagaimana Raden Wijaya sendiri Singosari masih berhadapan dengan Daha Jakakatuang kalau tidak salah. Disitulah Raden Wijaya sangat pandai. Bolehlah nanti saya bayar upetinya, tapi tolong hantam dulu Daha. Sudah dipersiapkan kapal perangnya 70 yang dibawa Kublai Khan atau Genghis Khan. Itu hebatnya. Maka syarat dari Raden Wijaya diterima oleh pimpinan atau Kublai Khan, menyerang Daha. Begitu menyerang Daha, dihantam oleh Raden Wijaya dari belakang, seolah-olah Kublai Khan dikeroyok dua orang, padahal ini saling memanfaatkan saja, sehingga mereka tunggang langgang, tinggal dua kapal yang selamat, semua hancur. Kemenangan di pihak Raden Wijaya. Pengalaman yang cukup bersejarah sehingga berdirinya Majapahit. Maka pada suatu ketika di Hayam Wuruk yang mempunyai patih luar biasa, Gajah Mada, yang sangat misteri sejarahnya sampai sekarang, di mana beliau dimakamkan, di mana masih sejarawan masih sulit untuk bisa memastikan ada apa pada beliau. Justru yang memberikan kepada Syekh Abdurrahman atau Abdullah Al-Abbasi, kakek ke-8 Kanjeng Sunan Kalijogo, yang dapat gelar Bra, siapa itu saya lupa, karena kemenangannya mampu melawan Pajajaran pada waktu itu. Maka diberi tanah, dijadikan, diangkat menjadi Bupati Tuban sampai perbatasan Jawa Tengah. Siapa yang memberi? Gajah Mada. Solider atau simpati kepada dunia Islam. Rupanya Brawijaya banyak memberikan luar biasa. Termasuk Trowulan, kalau tidak salah, juga pemberian Brawijaya atas saran beliau. Di mana tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Itu diantaranya. Maka ketika beliau melihat peristiwa sejarah ke atas dari mulai Singosari, untuk menjaga keutuhan, maka beliau sumpah palapa, saya hanya mengambil analis. Di latar belakang sumpah palapa itu ada apa? Ternyata beliau menaklukkan dari mulai Sri Lanka justru sampai ke Indochina. Dilakukan oleh Gajah Mada, tunduk satu persatu. Analisnya apa? Itu jawaban yang luar biasa. Jawaban bangsa kami, istilahnya, jangan sekali-kali kamu wahai bangsa yang lain mencoba intervensi kepada bangsa Indonesia ini. Cuma jawabnya tidak mengatakan begitu, lalu jalanlah saja. Dari mulai Nusantara muncul Islam, di Nusantara
ditaklukkan satu persatu. Itu jawaban Gajah Mada untuk dunia luar. Nah, sekarang apa jawaban kita? Apakah harus seperti Gajah Mada? Sudah bukan waktunya. Bukan waktunya. Memerlukan jawaban intelektual, ilmuwan. Kalangan-kalangan mursyidin, bukan sekadar mursyid dan hafidhul Quran, tapi mempunyai spesifik. Hafidhul Quran dokter, hafidhul Quran dokter spesialis internis, hafidhul Quran dokter spesialis kandungan, hafidhul Quran dokter spesialis jantung. Yang satu muhadithin spesialis ahli pankreas, yang satu lagi muhadithin atau ahli fikih spesialis tulang, yang satu lagi fuqaha dan muhadithin ahli dunia pertanian, yang satu lagi melahirkan fuqaha atau muhadithin atau hafidhul Quran ahli IT dan elektro, yang satu lagi melahirkan. Inilah jawaban-jawaban orang yang ahli la ilaha illallah, bisa melahirkan isinya kalimah la ilaha illallah. Alladzi huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan beliau bisa menjawab ketika was-sama'i wat thariq wa ma adraka mat thariq. Terus was-sama'i wat thariq wa ma adraka ma an-najmu thaqib in kullu nafsin namma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma idafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yang pertama menunjukkan ilmu astronomi, yang kedua menunjukkan ilmu anatomi manusia, yang ketiga menunjukkan ilmu geologi, vulkanologi, apa yang ada di dalam sama'i wat thariq. Kita membacanya urusan akhirat saja, kita tidak memungkiri memang itu untuk dunia akhirat, tapi kita membaca keuniversalan. Ada apa sampai Allah Ta'ala menggunakan wawu qasam, makna demi. Mustahil Allah Ta'ala sumpah dengan makhluknya, mustahil. Wawu di sini wa bi izzati wa jalali wa qudrati wa iradati wa bi ilmi. Di sini maksudnya, aku ciptakan langit tanpa tiang, aku ciptakan torik, di mana di torik itu beberapa ada was-sama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud. Di dalam buat torik itu ada wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Di dalam buat torik itu ada wasyamsi tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim wasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dibuktikan ketika Rasulullah menjadi saksi Allah atas ciptaannya untuk hambanya dan umatnya. Isra Mi'raj Rasulullah diangkat melalui buruknya apa? Melihat bagaimana putaran matahari, putaran bintang, putaran bumi, putaran bulan. Langsung Rasulullah menyaksikan bi'aini wa ra'si. Untuk apa? Syahid, dari syahidnya Allah Ta'ala apa yang telah diciptakan liman untuk umat. Itu hebatnya di sini. Sehingga Rasulullah tahu putaran berapa derajat, dan bagaimana planet-planet yang ada di dalam at-Tariq. Anehnya bawahnya setelah membahas ilmu astronomi, antariksa, apa kaitannya dengan ilmu anatomi manusia? Dan apa kaitannya matahari, bintang, bulan dengan bumi, pohon-pohonan, air laut, air sungai, dan penghuninya? Dan apa kaitannya dengan setiap butiran-butiran pasir, tanah yang dilindungi Allah Ta'ala bisa
bisa menghindari, menepis pantulan yang membahayakan ultraviolet. Daun-daun pun diberi, kalau daunnya kasar ada duri-durinya yang lembut sekali seperti rambut, tapi yang tidak berambut dikasih oleh Allah Ta'ala mengkilat. Untuk apa? Menepis. Bagikan pasir-pasir laut kalau diangkatkan tengkerlip, itu yang menangkal daripada ultraviolet. Ikan laut diberi sisik untuk menangkal ultraviolet, yang tidak bersisik diberi lendir. Itulah subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim jalla rabbi wa qadar. Tapi ilmu yang demikian banyak terbengkalai. Ila mata ayuhas syabab, sampai kapan kita terbengkalai ilmu-ilmu yang sebenarnya sangat manfaat sekali kepada dunia ini yang sedang sangat memerlukan? Dan bagaimana ketika geologi, vulkanologi, dalam dunia pertambangan bisa kita melihat bumi ini, sedang bumi ini berzikir, setiap dahunan bertasbih berzikir. Kita bisa melihat lebih jauh kemana. Setiap gunung mempunyai lava dan mengeluarkan setiap pagi, hingga sepanas-panasnya, di sedingin-dinginnya di Indonesia tetap lembab. Suruh putih betul-betul kayak di Timur Tengah, tidak mungkin. Karena apa? Kelembapan dari belirang itu sendiri. Tapi sejauh mana pula kita menyelidiki geologi itu tersendiri, bahwa sungai mempunyai kandungan belirangnya berapa, setiap anak sungai berapa kandungan kapurnya, berapa kandungan besinya, sehingga kita bisa menemukan antar sungai yang banyak besinya silang dikawinkan dengan yang banyak kapurnya untuk kepentingan dunia pertanian. Tidak usah kita terlalu muluk-muluk selalu menghantungkan kepada pupuk dan lain sebagainya. Perkawinan ini saja bisa menunjang. Bojone pendek, kawin karo induk Belanda, tinggi, anaknya banyak tingginya daripada pendeknya. Nah, sama pohon-pohonan juga sama begitu. Ketika kita hasil silang karena pupuk yang memadai, hasilnya luar biasa. Kita belum sempat. Ini tugas orang-orang ahli tarekoh yang sebenarnya bisa melahirkan apa yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah, apa yang diciptakan oleh la ilaha illallah. Kita mempelajari, itu bagian daripada zikir daripada kita semua yang ditantang oleh zaman. Tugasnya matan itu, mampukah kalian menjawab untuk ke depan demi kepentingan kemaslahatan umat dan bangsa ini atau tidak? Jawaban tidak ada pundak di tangan orang lain, tapi di pundak kalian sendiri yang akan mengiyakan atau tidak. Inilah, jangan sampai kita ini terlena bobok dengan satu khilafiyah di antar a'imah, bukan bagikan dua ril. Ada yang menafsirkan relay metu mau ke Jakarta, ada yang lewat kidul, ada yang lewat utara. Tidak, khilafiyah itu bukan begitu antar a'imah. Relnya tetap sama, posisinya sama, cuma bedanya yang satu pakai Argo Bromo ke Jakarta atau Argo Anggrek, yang satu pakai kereta ekonomi, yang satu pakai kereta barang. Sing nganggo kereta barang ya ndak bisa cepat, per stasiun berhenti, dek bandek. Ada lagi, ini khilafnya di sini. Kalau kamu gimana? Aduh Rek, saya pas kereta bareng. Kenapa? Ya alhamdulillah enggak najis, tapi enggak. Tapi gerbong ini ada kerbau sapinya, kerbaunya, ada kambingnya. Jalannya, ya jalannya sih cepat. Tetap lewat stasiun. Alhamdulillah. Yang satu gimana? Pakai kereta langsam biasa. Pekalongan berhenti, Tegal berhenti, Pemalang berhenti. Aduh Rek, enggak kuat, yang jalannya macam-macam di sana, orang jualan dalam kereta banyak. Tapi yang satu naik Argo Anggrek, aduh, saya tahunya bangun-bangun di Semarang dari Surabaya. Dari Surabaya tahu-tahu Pekalongan
Pekalongan terus Jakarta, tidak tahu apa-apa, malam gelap. Lah itu susah juga jadinya. Khilaf yang naik anggrek, khilaf yang naik gerbong biasa, khilaf. Jadi tapi relnya tidak khilaf. Itu yang dimaksud khilafiyah indal a'immah, bukan dua rel, bukan. Jangan nafsir ini aja sembarangan. Kalau sudah dua trek berarti khilafnya temenanan. Itu masih satu rel, beda kereta. Itu khilafiyahnya a'immatul arbi'ah, itu di situ sebetulnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini semuanya yang saya ceritakan. Ini bagian-bagian daripada kalau bisa kita memperkaya dan sebagainya, bagian daripada bela negara dan memperkokoh NKRI. Itu dia. Itulah yang bisa saya sampaikan walaupun cukup singkat. Semoga Allah Ta'ala bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ki. Demikianlah apa yang beliau kita tunggu-tunggukan, dan saya persilahkan mungkin ada kader-kader yang mau bertanya mumpung ketemu beliau. Ini dari luar Jawa juga banyak, Abah, dari Kalimantan Timur, Tengah, Kalimantan Selatan, dan luar Jawa lainnya. Saya persilahkan kalau ada yang berkaitan dengan materi tadi dan atau keorganisasian mata. Saya persilahkan. Nama dari mana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masudi Yusra Habib dari delegasi Gerobokan. Yang datang alhamdulillah ada 6 armada Habib. Per orang aja. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, mungkin terlalu lancang kepada Habib. Tapi saya mau coba untuk memberanikan diri. Karena ini sudah ngejendok sekali di pikiran saya Habib. Pertama tentang masalah keilmuan Habib. Selama ini saya membayangkan bahwasanya rembulan itu ada di langit ketiga. Yang pernah saya baca Rahanib MBA Sanggahan. Itu yang menjadi pertanyaan saya yang pertama itu, waktu jeung Nabi aja Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, itu begitu masuk langit yang pertama itu selalu uluk salam dan dibukakan langit itu. Yang menjadi pertanyaan saya selama ini, apakah selama ini memang benar para astronot itu sudah masuk ke rembulan? Itu yang menjadi pemikiran saat ini Habib. Yang kedua masalah persoalan sains Habib. Nun sewu dengan sangat sekali. Dalam hal ini kami selaku alhamdulillah Habib, saya mengajar di Stahik Gerobokan sebagai dosen. Itu merasa gerah Habib. Merasa gerah manakala kita terbentur pada suatu birokrasi yang selama ini saya mencoba untuk menggiatkan atau menggerakkan semangat matan, akan tapi terbentur pada birokrasi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana semangat jiwa yang selama ini terlalu status quo Habib, itu masih melekat sekali di kalangan kita. Apalagi masih patron nun sewu Habib. Mungkin untuk sementara yang bisa saya sampaikan ini dulu Habib.
Apabila ada kesalahan dari saya pribadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ma'syarul jinni wal insi. Ya ma'syarul jinni wal insi tata'tum an taghfudu min aqtaris samawati wal ardi wa fudhu la tanfuduna illa bisultan. Ada yang menafsirkan illa bisultan dengan ilmu, dengan ilmu Allah. Oke, saya terima dengan ilmu Allah. Tapi ingat, ilmu hakullah adalah qadim. Tapi ilmu yang diberikan kepada manusia makhluk, bukan hawa, bukan qadim. Kalau ilmu Allah mayahtaj, tidak butuh dengan peralatan atau kasab. Ilmu Allah ta'thir. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi kalau ilmu yang diberikan kepada manusia adalah hukumnya, statusnya makhluk. Tandanya makhluk apa? Masih memerlukan perabot. Orang tahu bikin kursi, modelingnya kayu berapa diukur, butuh diukur. Diukur ora cukup diukur, butuh pensil. Pensil tidak cukup, butuh kertas. Setelah matang butuh gergaji. Setelah digergaji butuh ukuran untuk meja kursi berapa. Inilah daripada makhluk masih memerlukan pertolongan. Kalimullah ma yahtad wa la yaftakiru ila ghairi illa bisultan. Jadi illa bisultan ai bi qudratillah. Kalau ilmu sudah diberikan, kayak orang makan mencari kenyang, sarananya makanan, mau nasi boleh, bubur boleh, sagu boleh, itu ikhtiar dalam mencari kenyang. Tapi yang mengenyangkan bukan yang apa kita makan, itu hanya sarana belaka. Jadi kalau ketika orang itu berbicara sirik tidak ada habisnya, padahal kita saben hari berhadapan tipis sekali untuk mendekati kesyirikan. Kalau kita mempunyai etikot, kalau tidak mangan mati itu ya syirik, podo ae. Ini kita kembali. Dipersilahkan Allah Ta'ala memanggil. Mengapa tidak dipanggil ya ma'syarul ins, tapi yang dipanggil ma'syarul jinni? Karena sebelumnya jin ataupun setan biasa ke langit satu mendengarkan bagaimana khabar para malaikat. Ini yang pertama. Maka dipanggil ya ma'syarul jinni, karena kehidupan jin itu di atas hampa udara. Ini dunia, ini hampa udara. Maka ketika jin-jin itu trans untuk ke bumi ini, dia menggunakan satu peralatan, melingkari dahulu bagaimana hampa udara ini katut sampai kepada titik poros bumi, baru diluncarkan masuk ke bumi ini. Pasti dia mempunyai UFO atau piring terbang paling tidak. Itu diantaranya. Dari jin-jin itu sendiri, yang muslim, mukmin, yang waliullah banyak sekali, jangan dikira tidak. Yang ahli yaqdatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Itu luar biasanya jin. Dan dia jalan 1 meter, orang yang 1 meter dari jin ini bisa jatuh kena magnetnya. Sebab yang satu tidak mempunyai daya tarik bumi, yang satu mempunyai daya tarik bumi. Itu ketika ketiga tidak berdiri tegak lurus, setiap manusia tidak ada yang 100 derajat, pasti 90 derajat, karena lingkaran bumi itu 360 derajat, separuh 180, yang seperempat adalah 90 derajat. Kalau toh 100 derajat mesti miring. Itu ilmu ukur kurang lebihnya. Tapi saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Bener, rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip tapi bukan pas sudah. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobail-gobailnya. Jin juga mempunyai gobail.
Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa. Cuma jirimnya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Habib, datang rombongan ini ulama-ulama jin itu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sebetulnya yang minta ijazah kepada panjenengan Yai, boten Habib. Saya memang dari Azraq, negara saya, memang sengaja saya datang ke sini minta ijazah Ayatul Kursi. Wah, luar biasa, dari jauh. Nah, saya tanya, loh sebabnya apa Yai? Kok sampai jauh-jauh hanya Ayatul Kursi? Di tempat perkampungan kami, madrasah kami banyak jin-jin kesurupan manusia. Aduh, ini dapat kritikan luar biasa ini. Wah, tak pikir bener juga itu. Karena apa? Al-mu'min akhul mu'min kita itu kan bukan antar manusia saja. Al-mu'min akhul mu'min kita kan saudara-saudara muslim mukmin dari para jin kan luar biasa. Ketika kita berdoa Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad, juga jin juga mendapatkan hak ke Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad. Mengapa kita selalu suudon kepada jin? Kesurupan jin, tengah bengi bocah nangis jin, titik-titik jin, selalu jin salah terus. Makanya jinnya datang kepada saya minta ijazah Ayatul Kursi, sebab di kampungnya banyak kerupahan manusia gitu loh. Di antara planet itu ada di situ namanya ionosfer. Itu panasnya jangan tanya. Benda apapun yang meleleh liwat ke situ, selesailah meleleh. Nah, sekira-kiranya Apollo itu kira-kiranya sampai di sana enggak? Kalau sudah melewati daerah-daerah itu. Dan ayatnya bawahnya, coba yang hafal siapa tadi? Kiai Abdullah. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum min tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Bawahnya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus napa ya? Bawah ya. Jadi saya ngapal loh. Kalau kamu memaksakan akan aku lempar dengan meteor itu tadi. Falayan tasiron. Itu bawahnya itu. Jadi pertanyaan ini juga saya bertanya, apa iya mungkin di sana kalau sudah ayatnya demikian? Ternyata filmnya di Timur Tengah itu mengambilnya. Itu satu. Itulah perlunya kita belajar. Yang kedua pertanyaan tadi salah? Belum, sebelum itu apa? Ya. Coba kita berkiblat kepada Rasulullah SAW. Bukan menyepelekan tentang biokrasi, tidak. Belajar tumbuhlah dari bawah. Kalian ini jangan kalah dengan pohon atau singkong. Tidak ada orang menanam singkong berakar dahulu. Panjangnya pohon singkong sekian meter, dipotong 20 cm ceblokake, jelep. Kok bisa mandiri, bisa keluar akarnya, bisa keluar tumbuhnya, bisa keluar daunnya. Mempersiapkan bagaimana tumbuhnya akar, bagaimana mempersiapkan tumbuhnya daun, dan setelah itu poros yang ketiga, gabus itu kan ada rongga-rongga setiap pohon untuk menjamin pertumbuhan tanpa mengharapkan hubungan dengan pupuk. Maka tumbuh dengan luar biasa. Tapi setelah tumbuh dengan baik, daun singkong pun ikut makan, ikut diperhatikan. Nah, kita matan itu harusnya bisanya begitu harusnya. Kita tidak ketergantungan
kepada birokrasi, sudah memberikan perhatian saja artinya itu sudah cukup sekali. Mari kita belajar mandiri, bagaimana Rasulullah dilahirkan sendiri, bangkit sendiri, bangun sendiri, berjuang sendiri, sehingga bisa mendapatkan para sahabat dan lain sebagainya. Kita jangan menyerah karena itu, dan jangan dijadikan kendala. Yang ketiga, semangat juang kita itu kalau tidak mau menengok sejarah-sejarah orang-orang yang berhasil, sulit kiranya kita untuk bisa mencerna bagaimana langkah-langkah kita untuk maju. Karena kita mengenal sejarah, akhirnya tidak menjadi generasi yang kepaten obor. Bagaimana hasilnya Bapak Jenderal Sudirman, keberhasilan Diponegoro, Sentot Prawiro Dirjo, Ibu Kartini, Kiai Mojo, dan tokoh-tokoh yang lain, pendiri pesantren yang ada di Pekalongan, Tegal, Pemalang, Cirebon, sampai Jakarta, Banten, sampai Madura, Banyuwangi, Jember, Malang, dan sekitarnya, Purbolinggo, Pasuruan, sampai Tuban, dan dataran selatan, Kebumen, Ki Ibrahim, Lirap, dan beliau-beliau itu mengapa bisa berhasil? Nah, karena kita tidak mau menguak, akhirnya penyemangat kurang, apalagi ketergantungan logika, sedikit-sedikit tergantungan logik, akhirnya tawakalnya kurang. Logik tetap kita usahakan, tapi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ditinggalkan. Karena dengan keterbatasan ilmu kita, harokat kita, jelas di latar belakang itu ada yang serba maha dalam segala sifatnya. Loh, wis telu tok. Ya, status quo ya. Status quo bisa bagus, bisa tidak, karena tergantung profesionalnya. Status quo yang jelek itu tidak profesional, kita paksakan. Coba kalau status quo kita berkiblat kepada Nabi, Khalifah awal mertua, Khalifah tsani mertua, memang profesional. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan menantunya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang yang potensi, mempunyai power yang luar biasa, menantu dan mertua. Apakah itu tidak status quo? Tapi profesionalisme orangnya. Nah, kalau kita menerjemahkan status quo tidak profesionalisme, ya sulit, Pak. Yang kita ambil iki tunggal mbahku, wis pokoknya gue rame-rame asal ning ngarep ngono ning mogok ora iso jalan. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Bukan maju, tapi Islam setback orangnya, mundur. Maka dari itu tolong membuka wawasan untuk matan ini harus lebih jangkauannya lebih luasa. Wali 9 juga tidak ada yang orang lain, semua satu nasab, semua muaranya di Jamaluddin Husain, tapi profesionalisme yang luar biasa. Syekh Malik Ibrahim jago ilmuwan luar biasa, Sunan Ampel mumpuni dari dunia pendidikan sampai dunia yang lain. Maulana Hasyim Derajat, beliau seorang fuqaha, seorang tasawuf, seorang muhaddithin, tapi beliau ahli pertanian, maka beliau memilih tempat yang gersang bagaimana lingkungan itu hidup. Dan Syekh Ja'far Shadiq, seorang muhaddithin, tapi beliau seorang ahli ekonom dan ahli culture, budaya, maka hidup di Kudus, bagaimana beliau bisa berjuang dengan ekonominya dan sebagainya. Kalau kita kritik ojo jengkel, awake dhewe ku nek apal Quran ngenteni undangan, nek ora mitoni khaul, nek ora khaul murudan tahtimul Quran, nek liyane iku pasare sepi. Nah itu, padahal yang kita bawa, yang kita hafal itu sumber ilmu yang luar biasa. Mengapa kita tidak bisa mengurai, menguak apa dogma yang university, yang universal? Kita selalu ketinggalan dan ketinggalan. Terima kasih. Masih nggak sadar. Cekap.
Oh, dari perempuan ada Putri. Oh, silakan Pak. Dari Putri, Pak. Mic-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Nama saya Risnawati Dewi. Saya dari perwakilan tim paduan suara Desa Karanganyar, Kecamatan Terto, Kabupaten Pekalongan. Di sini saya ingin bertanya kepada yang terhormat Al-Mukarram Abah Lutfi, yaitu mengenai posisi ilmu thariqah untuk ilmu tasawuf itu bagaimana, dan begitu pula sebaliknya ilmu tasawuf, posisi ilmu tasawuf terhadap ilmu thariqah, karena untuk kami sendiri itu masih merupakan suatu ketidaktahuan yang mungkin harus kami ketahui. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tasawuf dan ilmu thariqah, Al-Islam itu, syariah itu bagikan bangunan gedung yang luar biasa, yang sangat serba lek, komplit di dalamnya itu, dan modern. Tapi sayangnya satu, apa? Alat pembersih, alat anti karatan. Kalau manusia antibodinya tidak ada, antibiotiknya tidak ada, sehingga rapuh kekuatan fisik itu sendiri. Di sini peranan tasawuf dan peranan thariqah untuk melapisi supaya tidak terkena karat dalam hati di dalam menjalankan syariatillah, lepas daripada peranan-peranan nafsu, amarah dan lain sebagainya. Ini tugasnya ilmu thariqah dan tasawuf untuk mengantisipasi sehingga amal-amal kita yang sebetulnya tertolak. Karena tasawuf itulah kita paling tidak ora ketung 100% diterima karo Allah Ta'ala. Ini peranan tasawuf. Terima kasih. Baik, saya pikir cukup. Biar ini lagi. Ada tanda cindera mata dari pengurus wilayah katanya untuk Abah Lutfi. Saya persilahkan dari panitia pengurus wilayah Dr. Syakir untuk berkenan dokumentasi. Ini cindera mata dari pengurus wilayah Matan, Jawa Tengah untuk beliau, karya anak Matan ya. Baik, demikianlah pencerahan dari beliau. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah, memberkati beliau dengan sehat walafiat, panjang umur, sehingga selalu bisa mendidik, membimbing kita.